Orang yang menceritakan aib saudaranya sama seperti menceritakan aibnya sendiri. Menceritakan aib tetangga kita, ingat, besok dia pergi ke rumah orang lain menceritakan kita. Betul? Lalu kenapa kita tolong agama ini? Kita menolong agama ini untuk menolong kita di padang mahsyar. Istri tak bisa menolong suami, suami tak bisa menolong istri. Betul, Bu? Alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati, wal hayata, Allah yang menciptakan hidup. Untuk apa? Waktu Nabi Isra Mi'raj, nampaknya ada orang kukunya panjang, lalu kuku panjang terbuat dari besi, bukan Wolfman, mencakar-cakar wajahnya, hancur, balik seperti semula, cakar lagi. Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, siapa ini? Muka sendiri kenapa dicakar? Inilah orang yang ghibah, menceritakan aib saudaranya. Orang yang menceritakan aib saudaranya sama seperti menceritakan aibnya sendiri. Mudah-mudahan dengan Isra Mi'raj kita jaga supaya lepas dari ghibah dan namimah ini, insyaallah. Ingat ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ada tetangga, kawan sekantor, sahabat, tetangga, jiran suka menceritakan aib orang ke kita, ingat, di saat orang tak ada, di saat kita absen, aib kita lah yang akan diceritakannya ke mereka. Betul? Kalau ada orang datang ke rumah kita menceritakan aib tetangga kita, ingat, besok dia pergi ke rumah orang lain menceritakan kita. Betul? Makanya kalau ada orang ke rumah kita, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, katanya anak si anu, laki si anu, bini si anu, langsung tutup, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, langsung berselawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ini kadang beli kangkungnya 2 ikat, menceritakan aib orangnya 200 orang. Pengajian tak ingat, tapi menceritakan laki orang, bini orang, tetangga orang. Dulu orang kalau menceritakan aib orang mesti bertamu ke rumah orang. Assalamualaikum, atau. Sekarang tak perlu datang ke rumah orang, tak perlu jumpa tetangga, langsung buka handphone, masuk ke grup. Nama grupnya Ghibah Unlimited. Semua diceritakan di situ, semua cacat, semua aib, semua diceritakan si fulan, si fulan, si fulan, si fulan. Rupanya si fulan itu ada juga di grup itu. Cuman dia tak pernah komen selama ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ancamannya kata Allah dalam Quran, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Maukah kamu memakan bangkai saudaramu mayat? Dulu ada isu bakso daging tikus, banyak orang takut makan bakso, tapi makan bangkai saudaranya mau.
Ada di antara orang di Kalimantan Barat, di Pontianak ini yang mau makan bangkai saudaranya? Enggak ada. Tapi menceritakan aib. Doakan Ustadz Somad supaya tidak menceritakan aib saudaranya. Kenapa Ustadz Somad aja yang Ustadz minta doakan? Aku yang berceramah, Beb. Jangan sampai yang berceramah ini yang lebih dulu melakukan. Maka ingatkan, watawasau bil haq watawasau bis sabr. Lalu Nabi pun melanjutkan perjalanan Isra Mi'raj. Nabi SAW sampai di Palestina, singgah di Masjidil Aqsa. Nabi sholat, Nabi Musa makmum, Nabi Isa makmum, Nabi Ibrahim makmum. Imamnya adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya ini? Ajaran Nabi Isa tutup, ajaran Nabi Musa tutup, ajaran Nabi Ibrahim tutup, dengan datangnya ajaran Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah makna yang tersembunyi. Inna dina indallahil wala tamutunna illa wa antum. Mudah-mudahan kita semua mati dalam keadaan la ilaha. Ini sekarang macam-macam aliran ingin melembutkan hati orang supaya enak berteman, membenarkan kebatilan. Kita dalam berteman, berkawan, bertetangga, wala ana abidum ma'abatum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Kalau sanggup berdakwah, dakwahi orang dengan ceramah, dengan kekuasaan. Ujung pena, tinta pakai untuk berdakwah menolong agama Allah. Allahu Akbar. Ustadz Abdul Somad hanya berceramah karena dia tak punya kekuasaan. Tapi ada orang yang duduk di legislatif, DPRD kabupaten, DPRD kota, DPR RI, DPD. Mereka bisa membuat perda, peraturan daerah, pergub, peraturan gubernur, perbob, peraturan bupati. Apapun mereka bisa lakukan. Ada segenggam kekuasaan di ujung jari, pakai untuk menolong agama Allah. Setuju? Saya ceramah tentang khamar. Khamar itu halal apa haram? Haram. Ada anak muda diajak, ayo minum khamar. Haram. Ayo sabu-sabu. Haram. Ayo dugem. Haram. Ayo pesta narkoba. Haram. Aku yang bayar. Ayo. Sekali haram tetap haram. Tapi Abdul Somad hanya ceramah. Dia tak punya kekuasaan, dia tak punya pistol, dia tak punya tanda tangan. Ceramah berapi-api. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlab
khamar, najis, judi, perbuatan setan. Begitu selesai ceramah, pulang, nampak di pinggir jalan penjual khamar. Bisa saya pecahkan botol khamarnya? Bisa, tapi saya yang ditangkap. Karena sudah merusak dagangan orang. Tapi ada orang yang tak ceramah, tidak khutbah, tapi dia bisa melarang. Dengan cara apa? Perda, peraturan daerah. Itulah hebatnya politik dan kekuasaan. Mudah-mudahan yang duduk menjadi anggota legislatif, DPRD, DPR RI, DPD, orang-orang yang memperjuangkan nilai-nilai syariat Islam. Kita tinggal di negara kesatuan Republik Pancasila. Sila yang pertama, ketuhanan. Maka insya Allah tidak ada tempat bagi ateis, komunis, agnostik, PKI. Tak ada tempat di negara kesatuan Republik Indonesia. Betul? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada sebagian orang tua ingin anaknya dikirim ke Mesir. Ustaz Somad, gimana caranya berangkat ke Mesir? Saya ingin anak saya jadi ustaz macam Ustaz Somad. Yang mau ke Mesir ini bapak apa anaknya? Anak saya Pak Ustaz. Bagus, nanti saya tolong. Yang mau berangkat saya Pak Ustaz. Bapak aja berangkat. Anaknya mau jadi polisi, silakan jadi polisi. Anaknya mau jadi angkatan laut, silakan. Anak saya ini suka mandi di sungai Pak Ustaz, angkatan laut. Anak saya ini suka main layang-layang Pak Ustaz, angkatan udara. Anak saya ini kemana-mana bawa pistol Pak Ustaz, angkatan darat. Dengan itu dia akan menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul? Dengan pistolnya, dengan senjatanya, dengan senapannya. Nampaknya ada orang berjudi, melaga ayam, berzina, melakukan perbuatan dosa. Dia tak perlu ceramah, dia tak perlu tabligh akbar, dia tak perlu teriak, dia tak perlu bacakan ayat. Cukup dengan pistolnya. Laga ayam, laga. Judi, pakai sabu, pakai. Ku cubit ginjal kau nanti. Segenggam kekuasaan, satu senjata, pakai untuk amar ma'ruf nahi. Jangan nanti ketika pistol sudah ditarik, ketika tanda tangan sudah tak laku, barulah datang ke pengajian Ustaz Somad, sumbangan. Selesai pengajian, apa yang bisa saya lakukan Ustaz? Bapak masih aktif, udah pensiun Pak Ustaz. Zikir banyak-banyaklah Pak. Malaikat maut datang itu Pak Ustaz. Mudah-mudahan saudara kita yang masih berkuasa diberikan istiqomah. Malam ini ada Pak Wakil Gubernur, ada Pak Wali Kota, ada bapak-bapak dari kepolisian, TNI, Polri. Kita doakan mereka ini orang-orang yang amanah. Karena jabatan tak lama, tapi hisabnya di akhirat lama kali. Maka kita doakan supaya kebaikan-kebaikan di masa akan datang, yang duduk di tampuk kekuasaan, yang menjadi wakil-wakil rakyat,
adalah orang-orang yang memperjuangkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Tadi saya mulai jam 10, sekarang udah jam 11. Di Pontianak ini jamaahnya tahan-tahan mengaji, karena mereka biasa maulid sampai jam 12, jam 1, betul? Saya tak tahan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, besok subuh kita akan berjumpa di masjid dalam kajian subuh. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Maksudnya yang satu ini tidur dulu malam ini. Orang yang rajin pengajian, berkhidmat kepada para habaib dan ulama, insya Allah salah satu dari keturunannya akan menjadi ulama. Bukan kata saya tak pernah berkata menurut saya, tak pernah. Itu menurut para ulama dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Maka dikatakan orang yang berkhidmat menolong agama Allah, salah satu dari keturunannya akan diangkat Allah SWT menjadi pewaris para nabi insyaallah. Maka tolong agama Allah ini. Apakah Allah perlu pertolongan kita? Tidak. Allah Maha Kuasa. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Lalu kenapa kita tolong agama ini? Kita menolong agama ini untuk menolong kita di padang mahsyar, menolong kita di titian siratal mustaqim, menolong kita saat amal kita ditimbang. Saat itu tak bisa lagi tolong menolong. Istri tak bisa menolong suami, suami tak bisa menolong istri. Betul, Bu? Kalau bapak ini meninggal, ibu mau ikut? Jelas, Pak. Amal kita lah yang akan menolong kita masing-masing. Kita hidup sampai malam ini dikasih Allah kesempatan. Alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati, wal hayata, Allah yang menciptakan hidup. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya kita beramal soleh. Mudah-mudahan kita istiqomah amal soleh sampai hari akhir. Anak-anak kita soleh solehah, keluarga sakinah mawaddah warahmah. Itulah yang dapat disampaikan Al-Fakir Abdul Somad pada malam yang penuh dengan kebahagiaan ini. Mohon maaf.